Ada kembali bersama kami, pemirsa. Sebelumnya sudah disinggung oleh para narasumber kami mengenai biaya haji, dan pemirsa kami hadirkan bagaimana sesungguhnya perbedaan biaya haji pada tahun depan dengan tahun-tahun sebelumnya berikut ini. Ini dia adalah biaya haji dari tahun 2023 hingga 2026, di mana 2023 ini bisa Anda saksikan bahwa memang terjadi peningkatan pada 2023 ke 2024, dan selanjutnya sempat menurun dari 2024 pada tahun ini 2025 dan juga 2026. Ada beberapa keterangan yang perlu kami catatkan di sini, bahwa yang berwarna hijau adalah dibayar oleh jemaah, di mana pada tahun 2023 49,9 juta rupiah ini dibayarkan oleh jemaah, sementara nilai manfaat adalah 40,2 juta rupiah dan total BPIH adalah 90 juta. Sementara pada tahun 2024 dibayarkan oleh jemaah 56,04 juta rupiah dan nilai manfaatnya 37,36 juta rupiah dan total BPIH 93,41 juta rupiah. Pada tahun 2025 dibayarkan oleh jemaah 55,43 juta rupiah, nilai manfaat 33,98 juta rupiah dan total BPIH 89,41 juta rupiah. Dan rencananya pada tahun mendatang 2026 dibayarkan oleh jemaah 54,19 juta, dan ini ada nilai manfaat 33,21 juta, sementara total BPIH 87,40 juta rupiah. Mas Ihsan, ini apakah masih ada kemungkinan pada tahun 2026 ini akan terjadinya penurunan? Ini pertama berkaitan dengan penurunan tentu bersama dengan komitmen yang dihadirkan oleh DPR. Di sini menarik komitmen dari Pak Presiden Republik Indonesia Pak Subianto, dan juga komitmen yang dihadirkan oleh DPR RI dalam konteks peningkatan kualitas dan juga menghadirkan biaya yang lebih terjangkau. Dan inilah ikhtiar yang dihadirkan di sini, penurunan yang cukup signifikan 2 juta rupiah. Tentunya ini menghadirkan kabar gembira tentu bagi umat Islam yang insya Allah melaksanakan ibadah haji nantinya di tahun 2026 ini. Dan tentu kita akan terus kaji mekanisme penurunan tentu di tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk tahun ini sudah ditetapkan penurunan sebanyak 2 juta rupiah, dan dengan angka tadi BPIH sebanyak 54,19 juta, dan juga dengan nilai manfaat tadi sekitar 38% yang disampaikan oleh Pak Wahid, dan juga secara keseluruhan total BPIH itu 87,40 juta. Pak Ade sendiri melihatnya seperti apa? Apakah 2 juta penurunan tersebut sudah dinilai memang bisa diturunkan lagi, ataukah ini sudah cukup? Ya, kalau sudah DPR dan pemerintah sepakat, ini kan ketok palunya sudah. Ya. Artinya masyarakat tinggal menerima kapan proses mekanisme pelunasan. Nah, tapi di balik itu tentunya PR ke depan, bukan hari ini, karena hari ini juga agak sulit kalau kita harus merubah. Ini kan sudah angkanya sudah dibicarakan, sudah lewat panja, untuk diturunkan itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kajiannya jauh-jauh hari, ya tentunya akan berdampak lain. Misalnya tadi masukan dari masyarakat, apakah pos mana saja yang bisa berkurang dari komponen yang ada. Ini juga menjadi catatan, misalnya apakah dari penerbangan yang perlu ditekan kembali, apa dari akomodasi, karena dua komponen adalah dua yang paling besar menyerap biaya haji. Nah, kalau ini bisa diturunkan kan otomatis yang lain selesai. Yang kedua adalah mungkin juga dari masa tinggal yang masih cukup lama, misal 41 sampai 45 hari, ini juga perlu dianalisa kembali dilakukan kalau semangatnya adalah semangat efisiensi dan pengurangan biaya. Karena dengan biaya yang sebesar itu, dengan nilai manfaat yang masih dipakai oleh jamaah yang tahun ini berangkat dan tahun sebelumnya, ini kan juga pertanyaan besar. Bagi saya, bagi masyarakat tentunya, mana istiqomah perlu dimanai dengan yang lebih kekinian. Bahwa haji itu harus mampu. Kalau masih menggunakan nilai manfaat, berarti masih ada tanda tanya, Anda belum mampu. Tapi gak ada masalah. Ada nilai manfaat kan berbagi, ta'awun, saling menolong sesama jamaah yang belum berangkat. Cuma dalam konteks ini adalah konteksnya konteks kemandirian, konteks istiqomah, tentunya
biaya yang tadi yang nilai manfaat itu jangan terlalu besar. Ya jangan terlalu besar dong, karena kan masih ada, ini berkelanjutan. Saudara kita masih 26 tahun yang akan datang masih perlu ada nilai manfaat. Siapa yang bisa menjamin nilai manfaat 26 tahun yang akan datang? Kita bukan sistem Ponzi. Untuk itu hati-hati juga BPKH, DPR tentunya adalah di Komisi 8 ya, Komisi 8 untuk melihat apakah dengan nilai manfaatnya aman, berkelanjutan. Ini juga perlu dikaji lebih seksama. Jangan sampai kita tidak tahu keluarga kita yang 20 tahun yang akan datang, jangan-jangan nilai manfaatnya tidak kebagian. Baik. Untuk itu saya kira hati-hati dengan nilai manfaat, perlu dikaji lebih jauh lagi. Bahkan yang paling arif adalah kembalikan nilai kemampuan daripada kesanggupan jamaah. Karena dari sekian dari 221 ribu, mungkin ada yang sanggup tidak perlu ada nilai manfaat. Dan menolak misalnya. Karena kita teruji. Karena ada juga yang bayar tahun lalu sampai ratus juta, bahkan 1 miliar membayar ongkos haji. Berarti ada banyak yang sanggup dong. Nah ini untuk itu, keran itu dibuka oleh Kementerian Haji dan BPK duduk baik. Ayo buka keran ini, tawarkan. Baik, kita langsung tanyakan kepada DPR untuk menanggapi, dan juga kami juga ingin menanyakan kepada Pak Abdul Wahid, apakah masih mungkin DPR ini bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran yang telah disepakati, ataukah ini sudah benar-benar final sifatnya, Pak Abdul Wahid? Ya, jadi begini, saya setuju dengan Pak Adi tadi ya. Jadi sebenarnya ini menurut pandangan saya ya, setelah kami telaah, kami kebetulan kan 3 tahun menjadi ketua Pansel. Jadi ada 3 komponen yang benar-benar ini biaya haji mahal. Ya, satu adalah penerbangan, yang kedua adalah pemondokan, yang ketiga adalah catering. Ya, kalau penerbangan ini ya pertama bisa kita memakai reguler, tidak charter. Ya, artinya pemerintah Indonesia membuka ya dengan kerjasama dengan Arab Saudi bahwa kembalinya mengantar jamaah ke Arab Saudi itu kembalinya pesawat ke Indonesia itu membawa penumpang. Bisa penumpang itu bentuk untuk wisata atau TKW yang pulang, ini diizinkan. Jadi itu bisa mengurangi biaya kos. Karena penerbangan ini pakai anggaran yang cukup besar, 33 juta Mbak. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau 33 juta ini kalau kita umroh saja, itu hanya pulang pergi 11 juta atau 10 juta. Ini 33 juta. Jadi kadang-kadang para jamaah itu menanyakan kepada kami, kenapa mahal? Karena ini charter. Nah charter ini kita kembalikan lagi, bagaimana charter ini diizinkan untuk membawa penumpang. Baik itu saat mengantar jamaah maupun pulang jamaah. Pulang jamaah bisa dibuka keran untuk untuk travel, untuk bisa membuka itu jamaah umroh bisa lebih awal. Ini saya kira bisa menurunkan biaya yang 33 juta. Yang pertama. Yang kedua, ini yang sudah kita kurangi, yaitu biaya pemondokan hotel. Pemondokan ini itu memang kemarin kita kurangi cukup besar, tapi ini juga tidak mengurangi fasilitas pelayanan, keamanan, kenyamanan. Jadi saya sudah pesan wanti-wanti kepada Kementerian Haji dan Umroh, jangan ulangi lagi kasus 2025 dengan pemondokan yang kecil-kecil terpencar jauh-jauh. Paling tidak menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu kampung haji. Meskipun kampung haji belum ada, tapi ini kita wujudkan yang namanya pemondokan itu 3 klaster atau 3 tempat. Jadi artinya pengawasannya akan lebih gampang. Ini kemarin sudah kita minta untuk jangan cari hotel-hotel yang kecil-kecil. Yang ketiga, kaitannya catering. Catering juga sama. Yang kemarin itu harganya 10 rial makan pagi, 15 rial makan siang, 15 rial makan malam. Kita kurangi menjadi 10 rial tetap, yang 15 rial menjadi 13 rial. Ya, ini saya minta kepada Kementerian Haji, pengawasannya catering ini penting. Jangan sampai di subkon. Akhirnya yang 15 rial yang lalu itu hanya 8 rial. Bentuknya ya nasinya itu saja, kasihan jamaah. Sama saja yang 10 rial juga menjadi 5 rial. Ini jadi masalah. Jadi itu yang membuat ini kami menghitung, mengoreksi sehingga menurunkan biaya haji menjadi
turun menjadi turun 2 juta ini perhitungan dari itu. Juga yang disampaikan oleh beliau tadi, saya setuju. Ini saya sudah minta kepada Kementerian Haji dan Umroh negosiasi. Jadi stay di Arab Saudi itu jangan 41 hari, 30 hari itu cukup, yaitu 31 hari, 20 hari di Mekah, 9 hari di Madinah, 2 hari pulang pergi. Ini cukup bisa memangkas biaya haji yang cukup besar. Namun ini butuh untuk tambah penerbangan. Nah inilah kita persiapkan tahun depan yang nanti bisa kita lakukan seperti itu. Yang selanjutnya, bila mana kita sudah punya kampung haji, ini juga akan mengurangi biaya yang cukup besar lagi. Mungkin kampung haji kalau nanti mudah-mudahan doakan aja Pak Prabowo ini sesuai cita-citanya 2028 bisa ada kampung haji. Wah ini luar biasa, akan masyarakat akan lebih senang, pelayanan lebih jadi satu, dan biaya haji akan lebih murah. Begitu, Pak. Baik, pelunasan dari biaya haji ini Pak Sisa adalah pada bulan Desember ya. Nah, lantas bagi yang tidak mampu untuk membayar hingga tenggat waktu tersebut, apa lantas yang akan dilakukan? Nanti dijawabnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.